Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Apa kabar hari ini? Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang melihat YouTube dan channel ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan keluarga jenengan semua yang melihat ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri anak-anak keturunan soleh soleha, rezekinya melimpah dibarakah oleh Allah, dan itu halalan thayyibah. Allah, suami istri anak-anak yang menyenangkan. Allah. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, from zero to hero. Betapa banyak orang-orang yang punya niat kuat mewujudkan mimpinya dengan berusaha keras, tuntas, cerdas, ikhlas, didorong dengan doa dan akhirnya memasrahkan dirinya kepada secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal dengan sebutan from zero to hero. Banyak tokoh di dalam Islam ini zero to hero. Beberapa tokoh yang akan kami sampaikan di judul kali ini, tema kali ini, satu yaitu Imam Ghazali. Ada yang tahu siapa Imam Ghazali? Betul, dari Pakistan. Seorang ulama besar dalam sejarah Islam yang pernah mengalami krisis spiritual dan meninggalkan karirnya sebagai dosen. Namun dia kembali menemukan jati dirinya dan menulis karya yang luar biasa monumental dan mengubah pemikiran Islam. Silakan buka, cari bagaimana kitab-kitab Imam Ghazali. Ya. Yang kedua, Ibnu Battuta. Siapa ini? Seorang penjelajah muslim yang memulai perjalanannya dari Maroko dengan bekal seadanya. Dia menjelajahi berbagai negara dan budaya dan akhirnya menjadi salah satu penjelajah terbesar dalam sejarah Islam. Ini juga menjadi luar biasa. Yang berikut, yang ketiga, Raja Ali Haji. Siapa pula ini? Seorang ulama dan sastrawan Melayu yang hidup pada abad ke-19. Meskipun hidupnya di tengah keterbatasan, dia berhasil menulis karya-karya yang monumental dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Melayu. Yang keempat, Muhammad Yunus, seorang ekonom Bangladesh yang menciptakan konsep kredit mikro untuk membantu masyarakat miskin. Dia berhasil memenangkan hadiah Nobel perdamaian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang seluruh dunia. Yang kelima, Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan perempuan dari Pakistan yang pernah menjadi korban serangan Taliban. Namun, dia tidak menyerah dan terus berjuang untuk hak pendidikan perempuan hingga akhirnya memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Yang terakhir, Abdul Sattar Eddy. Siapa pula ini? Seorang filantropis Pakistan yang memulai karirnya dari bawah dan membangun organisasi amal terbesar di Pakistan. Dia dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin dan terlantar. Itu semuanya ada di luar Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Banyak saudaraku di Indonesia ini. Sebut saja Bapak Soekarno, Bung Hatta, Cut Nyak, raja-raja dari Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi ibrah pelajaran buat kita bahwa tidak sedikit di Indonesia atau di negara lain seluruh dunia itu from zero to hero. Mari kita ingat bagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sukses atau tidak, gagal atau tidak, itu tergantung kita, by yourself, diri kita, diri saya, diri Anda, iya, Anda yang melihat YouTube ini. Itu yang bisa merubah tatanan itu sebelum kejadian namanya takdir. Jadi sebenarnya sukses gagal itu bagaimana kita mesti ingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam diskusi. Allah telah berfirman di sana, aku tergantung prasangka hambaku. Berarti bagaimana kita menggerakkan seluruh sel saraf kita dari otak sampai dengan kaki, itu hal yang positif, berkat positif, penuh keyakinan. Manusia cuma bisa berproses,
Proses apa itu? Proses dengan adanya niat. Innamal amalu niat. Niatkan yang hal yang positif, mendobrak peradaban ini menjadi hal yang baik, mendobrak kehidupan ini menjadi lebih baik. Tidak sedikit anak bangsa yang sukses, mulai anak petani, tukang becak, maaf, atau siapapun, itu banyak, ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah 216, Allah telah berfirman, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Apa dari beberapa ayat dan hadis ini? Kita yang menentukan. Hidup ada antara B dan C, D. B, birth, kita lahir tidak bisa memilih siapa bapak ibu kita, lahir di mana. D, pasti mati. Yang kita bisa tentukan adalah C, choice. Kita harus memilih dalam hidup ini dengan akal kita, dengan rasa kita. Insya Allah kita harus kita bisa membedakan mana coklat telek, mana coklat makanan. Disitulah kita choice. Kumpul telek bau telek, kumpul minyak wangi bau wangi. Pilihannya di tangan kita, di tangan Anda. Iya, di tangan Anda yang mendengarkan YouTube ini. Kalau kita milih yang baik, insya Allah kita akan ketemu yang baik. Saya ulangi sekali lagi, hidup kita cuma berproses. Ada niat, usahanya mesti kerja 4 As, kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Dorong dengan doa, lalu tawakal Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Hasil nggak usah dibahas. Kenapa demikian? Karena kun fayakun, Allah yang mempunyai. Dari zero to hero, banyak pelajaran kita ambil. Siapa yang melakukan proses dengan benar, maka dia akan bisa menikmati. Sukses tidak selalu dengan bergelimpangan harta, sukses tidak selalu dengan jabatan apapun, tapi kedamaian pribadi, berdampak sekitar, dan luar biasa. Semoga yang melihat YouTube ini, yang melihat mendengar YouTube ini, semuanya bisa merubah dirinya sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau orang lain bisa, berarti Anda pun juga bisa. Selamat berjuang saudaraku. Mudah-mudahan di akhir yang luar biasa, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.